Salim radhiyallahu anhu mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, nanti akan dilenyapkan ilmu pengetahuan, akan merajalela perzinaan dan kejahatan, serta banyak haraj. Seseorang bertanya, apakah haraj itu ya Rasulullah? Jawab beliau, begini, sambil Nabi memberi isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan terjemahan Sahih Bukhari jilid 1 kitab ilmu hadis 65. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi seseorang datang kepadaku memberikan segelas susu. Lalu kuminum susu itu, sehingga kulihat air merengat keluar dari ujung kukuku. Kemudian sisanya kuberikan kepada Umar bin Khattab. Para sahabat bertanya, apakah takwil mimpi Anda itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ilmu. Mendapatkan susu, air minum susu itu adalah ilmu, dan dikuatkan dengan bahwa Umar bin Khattab itu seorang yang berilmu, bahwa dari dialah nanti akan banyak orang memfitnah-fitnah setelah wafatnya dia. Di hadis yang lain dikatakan seperti itu. Hadis nomor 66. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu menceritakan, waktu melakukan haji wada, haji yang penghabisan dilakukan Nabi, Rasulullah SAW berhenti di Mina untuk menjawab pertanyaan para jamaah haji. Maka datang kepada beliau seseorang menanyakan, saya lupa, saya bercukur lebih dahulu kemudian menyembelih. Jawab Nabi, sembelihlah sekarang, tidak berdosa. Kemudian datang pula yang lain menanyakan, saya lupa, saya memanah lebih dahulu sebelum menyembelih. Jawab Nabi, panahlah, sekarang tidak berdosa. Setiap ditanyakan orang kepada beliau tentang mana yang didahulukan antara memanah, mencukur, dan menyembelih, jawab Rasulullah, lakukanlah, tidak berdosa. Selama itu dilakukan, dilunasi, dan dilakukan kewajiban tersebut. Dan tidak ada aturan yang mana yang dulu, yang mana yang belakangan, tapi itu semua diwajibkan dalam haji. Bab 67, hadis 67. Salim radhiyallahu anhu mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, nanti akan dilenyapkan ilmu pengetahuan, akan merajalela perzinaan dan kejahatan, serta banyak haraj. Seseorang bertanya, apakah haraj itu ya Rasulullah? Jawab beliau, begini, sambil Nabi memberi isyarat dengan tangan beliau seolah-olah menggambarkan terjadi suatu pembunuhan. Keterangan penulis, ketika Rasulullah ditanya orang tentang artinya haraj, beliau tidak menjawabnya dengan bahasa lisan, tetapi dengan isyarat. Beliau memberi isyarat dengan tangannya yang melukiskan seperti orang memukul atau membunuh. Jadi haraj artinya pukulan dan pembunuhan. Ya. Sekarang sudah terjadi pembantaian seenak-enaknya antara tentara dengan rakyat sipil, dan itu pun para sipilnya merasa mati syahid, dan mudah-mudahan itu betul. Itulah yang terjadi sekarang. Dan kita boleh menjawab seseorang untuk sesuatu yang kita segan untuk menceritakannya dengan misalnya membunuh, dengan mengibaskan tangan ke arah leher, atau zaman sekarang ke pistol, seperti itu cukup jahat, jawaban yang cukup bagi orang yang bertanya. Hadis nomor 68. Hadis dari Asma radhiyallahu anha, katanya, aku datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, kebetulan dia sedang sholat. Aku bertanya, apakah kerja orang sekarang? Aisyah memberi isyarat ke langit. Maka ketika itu kelihatan jemaah sedang berdiri sholat. Kata Aisyah, subhanallah. Aku bertanya, ayat? Aisyah menganggukkan kepala, tanda setuju. Aku berdiri dan merasa pening
lalu kusiram kepalaku dengan air. Nabi berkhutbah, beliau memuji dan menyanjung Allah. Sesudah itu beliau bersabda, apa yang belum pernah kulihat telah kulihat di tempatku ini. Bahkan surga dan neraka. Diwahyukan Allah kepadaku bahwa kamu akan diuji dalam kuburmu, serupa dan hampir serupa. Aku tidak ingat benar apakah Asma mengucapkan nista atau qorib, ujian Al-Masih Dajjal. Ditanyakan orang di dalam kubur, kenalkah engkau orang ini? Maka orang mukmin itu menjawab, aku tidak ingat ucapan Asma apakah mukmin ataukah mukim. Menjawab, dia Muhammad Rasulullah. Dia datang kepada kami membawa pengajaran dan petunjuk. Kami menerima dan mengikuti ajarannya. Jawaban itu diucapkan sampai 3 kali. Maka katanya, tidurlah dengan baik. Sesungguhnya kami tahu bahwa engkau percaya dan yakin dengan dia. Adapun orang munafik atau orang yang ragu-ragu, aku tidak ingat benar apakah Asma mengucapkannya munafik atau murtad. Menjawab, saya tidak tahu. Saya dengar orang menyebutnya, maka saya mengatakan pula. Ada keterangan dari penerjemah bahwa orang munafik menyebut juga nama Nabi Muhammad, tetapi tidak dengan suatu keyakinan dan pengetahuan, hanya semata-mata meniru atau ikut-ikutan saja. Inilah yang dilakukan dalam kubur, yang dalam kisah yang lain Munkar dan Nakir menanyakan siapakah Tuhan kita, siapa dia, maksudnya Rasulullah. Ini ayat yang menguatkan ke arah peristiwa tersebut. Lanjut, hadis nomor 69. Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia kawin dengan putri Abu Ihab bin Aziz. Kemudian datang seorang perempuan mengatakan kepadanya, sesungguhnya saya telah menyusukan Anda dan perempuan yang Anda kawini itu. Maka jawab Uqbah, saya tidak tahu engkau menyusukan saya dan engkau tidak pula memberitakan kepadaku sebelum ini. Kemudian Uqbah berkendara menuju Rasulullah SAW di Madinah, menanyakan hal itu. Maka sabda Rasulullah SAW, bagaimana mungkin engkau terus memperistrikannya? Bukankah sudah dikatakannya bahwa dia saudara sepersusuan denganmu? Semenjak itu Uqbah menceraikan istrinya dan perempuan itu kemudian kawin dengan laki-laki lain. Ya. Inilah larangan untuk kawin dengan saudara sesusuan. Ya. Nanti di hadis yang lain ada susuan itu ukuran seperti sebagaimana banyaknya dan berapa kali diminum, sebanyak kurang lebih ya seperti segelas begitu. Kalau sudah seperti itu, seorang perempuan atau ibu kita menyusui seseorang, maka dia jadi saudara sesusuan dan tidak boleh dinikahi oleh kita. Hadis nomor 70. Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu menceritakan bahwa seseorang mengadukan kepada Rasulullah SAW, katanya, ya Rasulullah, hampir saja aku tidak mampu sholat berjamaah karena si fulan yang menjadi imam memanjangkan sholatnya bersama kami. Saya belum pernah melihat Nabi SAW sangat marah waktu mengajar seperti marahnya di hari itu. Sabda beliau, para jamaah semuanya, janganlah Anda menjauhkan orang dari sholat berjamaah. Siapa yang mengimami sholat, hendaklah ia memendekkan sholatnya. Karena itu di antara mereka atau makmum ada orang sakit, ada yang lemah, dan orang yang mempunyai keperluan. Catatan dari penterjemah, dari hadis ini dapat dipahamkan bahwa seorang imam sembahyang berjamaah tidak boleh memanjangkan sembahyangnya, umpamanya dengan membaca ayat-ayat atau surat-surat yang panjang dan sebagainya, tetapi hendaklah memendekkannya, karena di antara makmum atau pengikut ada yang sakit atau lemah badannya, seperti orang tua, anak-anak yang menyebutkan mereka tidak dapat berdiri berlama-lama. Ada pula yang sedang dalam urusan penting yang perlu disebarkannya dengan segera. Tetapi apabila ia sembahyang seorang saja atau mufarid
boleh memanjangkannya seberapa ia bisa. Dengan itu diketahui pula bahwa agama Islam itu mudah. Saya ulangi, dengan ini diketahui pula bahwa agama Islam itu mudah, tidak berat seperti dituduhkan orang. Ya. Kita jangan memanjang-manjangkan, apalagi ada sum'ah, ingin memperlihatkan bahwa orang lain tidak tahu, dia sendiri yang tahu. Nah, ini sum'ah dan memanjangkan dengan kesulitan pada ininya dan terjadi pada makmumnya. Itu perhatian buat kita semua. Hadis terakhir untuk pagi hari ini, hadis nomor 71. Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu mengabarkan, seseorang bertanya kepada Nabi SAW mengenai barang temuan di jalan. Kata Nabi, kenalilah pengikat dan karungnya atau ciri-cirinya, kemudian beritahukan kepada khalayak ramai. Dalam tempo 1 tahun, sesudah lewat 1 tahun, boleh engkau pergunakan. Tetapi kalau datang yang punya memintanya, berikan atau bayarlah kepadanya. Bertanya pula orang itu, bagaimana kalau ditemukan itu unta, ya Rasulullah? Rasulullah kelihatannya marah mendengar pertanyaan itu, sehingga merah mukanya. Beliau berkata, apa perlunya engkau ambil unta itu? Bukankah dia mempunyai kantong air dan sepatu? Ia sendiri sanggup minum dan mencari makan dari daun-daun kayu. Biarkan saja unta itu sampai ditemukan oleh yang punya. Tanya orang itu pula, kalau kambing bagaimana? Jawab Rasulullah, untuk kamu atau untuk saudaramu, ataukah untuk serigala? Ya, kalau kambing itu bahan makanan yang banyak musuhnya. Kalau ketemu di jalan, kelihatannya tidak seperti kambing yang kehilangan, nyasar sebagaimananya, itu boleh ditemukan, ditahan dulu sampai ada yang mencari. Kalau tidak, boleh dimiliki. Sepertilah maksud dari hadis ini. Demikian hadirin, mudah-mudahan semua kita fahami dengan benar dan suruhan Rasulullah ini kita lakukan dengan mudah. Insya Allah kita dapatkan pula syafaat dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.